Trading bukan judi. Trading dan judi seringkali dianggap serupa. Namun sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Trading melibatkan analisis, strategi, manajemen resiko, dan pemahaman pasar. Sementara judi lebih bergantung pada keberuntungan. Selamat datang di podcast Gadis Forex. Siang ini saya bersama dengan salah satu narasumber yang minggu kemarin juga menemani kita ya, membahas soal investasi. Hari ini kita akan mengupas tuntas dari sudut pandang beliau, apakah trading itu judi atau trading itu bukan judi. Selamat datang Pak Budi, selamat datang di podcast Gadis Forex. Terima kasih, halo. Oke. Ini yang menjadi keresahan Pak di sana ya, sekarang marak sekali judi online. Kemudian banyaklah judi-judi yang lain, dan banyak orang juga menyampaikan bahwa trading adalah judi, sama aja katanya, karena ya sama-sama menebak harganya naik apa turun. Nah, menurut Pak Budi sendiri seperti apa Pak? Kalau menurut pribadi saya sih sebenarnya beda ya antara kita menjadi seorang trader dengan kita judi online. Yes. Karena pengalaman saya sebagai sebelum menjadi seorang trader, saya seorang pengusaha. Oke. Saya punya jadi seorang pengusaha itu kita mesti memikirkan investasi. Saya pernah buka suatu restoran kafe. Yes. Jadi saya waktu awal buka itu harus membuat perencanaan berapa investasi yang saya harus tanamkan untuk suatu usaha kafe itu. Oke. Nah, dari situ kita paham bahwa awal investasi itu mesti kan modal besar. Ya, betul. Dan kita nggak tahu kedepannya itu kafe itu bisa bakal seperti apa. Itu bisa jalan untung atau kita bisa rugi. Yes. Nah, di situ kan hampir sama ya. Karakteristiknya hampir sama kayak judi. Judi juga tidak tahu kedepannya seperti apa, bisa menang bisa kalah. Nah, yang menjadi perbedaan sebenarnya gini Bu, kalau judi itu kita bukan analisa ya. Judi itu kita seperti contohnya kita melempar koin Bu. Yes. Kita beruntung-untungan itu. Kita kepala apa ekor? Nah, betul. Kepala atau ekor. Ini kan untung-untungan. Itu tebak-tebakan. Tapi kalau suatu perencanaan bisnis itu kita bikin dari awal itu berbeda dengan kita untung-untungan. Sebenarnya bukan itu sih awalnya kan. Jadi kita investasi itu seperti kita investasi di modal forex atau di saham, itu kita harus benar-benar memikirkan dulu seperti apa sih untuk misalkan kita mau beli saham suatu perusahaan X gitu ya. Kita kan harus tahu dulu background perusahaan itu seperti apa. Kita harus tahu perkembangan perusahaan itu seperti apa. Misalkan kita mau investasi di perbankan nih, kita harus tahu perbankan itu tuh untuk kinerjanya seperti apa, dia untuk liabilitasnya bagus atau dia utangnya gimana, itu kan kita harus hitung dulu dari awal gitu kan. Kalau judi kan kita tidak perlu hitung gitu kan, kita hanya menebak menang atau kalah gitu kan. Sebenarnya kita berbeda. Jadi suatu bisnis itu pasti kita bilang bisnis apapun kita pasti ada untung dan rugi, bukan menang dan kalah ya. Jadi kita harus bisa bedakan dulu antara untung rugi dengan menang kalah gitu. Jadi memang menurut saya dan yang kedua mungkin kalau saya bisa bilang Bu, kalau judi itu kan ilegal, tidak ada yang untuk dasar hukumnya tidak ada. Tapi kalau kita misalkan kita trading itu kan kita legal ya, tidak ada dasar hukum. Dari pemerintah juga melarang judi online kan. Tapi kalau dari trading kita diawasi badan pemerintahan yaitu Bapepti. Jadi sebenarnya bukan dari pemerintah sendiri udah memberikan fasilitas kepada kita seorang trader, kita bisa untuk istilahnya untuk bisa menjadi seorang trader gitu kan. Jadi kita
semacam kayak kualifikasi begitu. Betul, jadi pemerintah itu sudah memfasilitasi untuk itu. Jadi dan trading sendiri pun kan bukan istilahnya sendiri kan, itu kegiatan jual dan beli. Betul. Jadi bukan menebak. Betul sekali, Bu. Iya. Jadi ini ya, kita perlu concern bahwa dari mulai istilah saja sudah berbeda. Trading itu memang dari bahasa Inggris ya, trade yang artinya adalah perdagangan. Berarti ada jual dan beli. Sedangkan kalau judi memang ya judi, just menebak saja. Cuma begini Pak, untuk istilah, kita ngomong istilah lagi ya. Ada yang berpendapat juga, ya istilah menang dan kalah, loss dan profit kan hanya istilah. Tapi sebenarnya kan kondisinya ya hampir mirip lah. Nah, itu seperti apa nih? Justru orang yang berkata bahwa trading dengan judi online, saya anggap mereka belum paham resiko yang maksud saya mereka tidak tahu apa itu trading dan judi. Jadi mereka belum memahami betul gitu, Bu. Jadi sebenarnya kalau suatu bisnis mau bisa profit dan bisa loss, itu pasti di semua lini bisnis pasti terjadi. Iya. Kita bilang ya, Bu, misalkan kita tahun pertama itu kita mengalami kerugian, dan kita kan kalau kita mengalami kerugian kita pasti akan belajar. Kenapa di tahun pertama itu kita mengalami kerugian? Menganalisa. Kenapa sih kok kita di tahun pertama itu kita rugi? Apa yang kurang untuk bisa meningkatkan supaya bagaimana kita bisa mendapatkan profit? Seperti halnya trading kita misalkan kita langkah pertama apa? Analisa pasar, analisa market. Misalkan kita ngomong trading di komoditi di gold ya, Bu ya. Jadi ya kita harus tahu dulu untuk saat ini trend gold itu seperti apa. Apakah dia trennya naik atau dia turun? Kalau kita udah tahu trennya gold naik, kita kemudian ambil posisi yang berlawanan dengan trennya, ya kita akan mengalami kerugian. Tapi di dalam trading itu juga kita sudah dibatasi dengan risiko, Bu. Jadi kita di dalam trading kita sudah ada namanya stop loss. Jadi membatasi kerugian kita supaya tidak merugi ratusan juta atau miliaran gitu. Jadi beda kalau kita judol, kita mungkin rugi, punya kita dasarnya punya sifat manusia itu pingin serakah. Iya, greedy ya, serakah. Jadi kita pingin, bagaimana cara kita membalas kerugian kita? Kita pasti akan pasang lagi kayak gitu. Tapi beda dengan trading. Trading itu kita kalau sudah misalkan kita udah pasang stop loss dan itu sudah rugi, ya sudah, kita tunggu dulu, kita analisa dulu lagi bagaimana sih market itu sebenarnya akan kemana gitu kan. Kita harus paham itu dulu. Jadi beda sih sebenarnya kalau menurut saya. Berarti artinya kalau memang kita sudah terjun di dunia trading ya, memang kita harus memahami atau kita belajar ya, baik itu menganalisa secara market atau belajar menganalisa psikologi kita sendiri, ya kan? Bisa saya simpulkan seperti itu. Betul. Jadi kalau di trading, kalau misalnya loss, ya sudah, kita mungkin rehat dulu, istirahat dulu gitu. Kalau mungkin di judi itu nggak ada ketentuan seperti itu, ya harus dibalas supaya bagaimana caranya menang kan gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau bisa saya simpulkan mindset. Mindset. Dan mindset itu adalah dasar dari manusia itu mau menjadi apa atau seperti apa atau melakukan apa. Ya kan, itu dasar pondasinya, ibaratnya gedung itu pondasi. Nah, kalau memang mindsetnya udah aku trading kok di forex, tapi aku konsepnya judi, ya kita juga nggak bisa nyalain ya Pak. Itu boleh aja, sah aja. Cuma resiko ya silakan ditanggung sendiri ya, seperti itu. Ya, yang perlu pertama sih kalau menurut saya mindsetnya harus dirubah dulu. Jadi trading itu harus dibedakan dengan judol gitu. Karena tidak bisa dianggap trading itu sebagai judol, karena trading itu butuh suatu analisa dan suatu fundamental dan level psikologis yang kita harus
pahami dulu. Maintain ya, Iya, pahami dan maintain. Jadi dari situ baru kita bisa menjadi seorang trader. Kalau kita nggak paham itu ya kita dianggapnya judol sebenarnya. Jadi sebenarnya mindset itu yang harus dirubah dulu, Bu Cindy. Iya, betul. Itu sangat penting ya. Iya. Berarti trading adalah bisnis. Trading adalah bisnis. Setuju ya, Pak? Setuju. Oke. Nah, menjawab keresahan juga yang saat ini bahkan juga dikejar-kejar oleh aparat ya, judi online gitu kan, ini mulai dirapikan, Pak. Nah, iya. Menurut Pak Budi sendiri seperti apa situasi negara kita ini ya kan, bagaimana bahwa judi online itu sangat mudah diakses, bahkan untuk anak-anak yang mungkin masih under 17, di bawah 17 tahun, bahkan under 13 tahun ya kan. Saya itu pernah di warung kopi gitu ya melihat judi slot ya. Dan anak-anak itu masih kecil-kecil, Pak. Mereka sudah memainkan itu judi slot. Itu kan berarti sangat gampang diakses. Nah, ini seperti apa? Ini pasti kalau saya sebagai orang tua ya resah gitu. Iya. Saya tidak tahu anak saya melakukan apa, tapi kenyataannya itu ada. Iya. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri seperti apa, Pak? Ya sebenarnya sih kalau dari untuk saat ini sih pemerintah sudah ini ya Bu, sudah membatasi dan menutup situs-situs yang berhubungan dengan judol. Nah, saya sih istilahnya sudah untuk langkah-langkah dari pemerintah itu sudah bagus sih. Jadi memang sebenarnya judul itu meresahkan sekali gitu kan. Jadi sampai anak umur 13 itu sudah bisa mengakses yang ilegal untuk judul itu. Jadi itu sudah sangat merusak moral anak-anak kita gitu. Dan untuk saat ini juga pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk memberantas itu, Bu Cindy. Jadi bagus sih kalau menurut saya, memang pemerintah sudah tepat dan itu memang untuk menjaga generasi muda kita, anak-anak kita gitu, supaya tidak terjerat judi online. Karena kalau kita sudah terlibat judi online itu ya istilahnya apa ya Bu ya, jadi mereka tuh ini sudah tidak berpikiran jernih. Iya, betul. Sedangkan mereka adalah masa depan kita nanti, masa depan negara ini bahkan ya. Takutnya kalau anak-anak ini mentalnya sudah tidak baik ya, terus mau jadi apa negara ini? Penerus kita. Tapi Pak, percaya sama pemerintah? Ini pertanyaan di pinggir jurang ini. Percaya sama pemerintah? Saya sangat percaya Bu, karena langkah pemerintah itu kan kita sudah lihat dan kita sudah rasakan untuk saat ini. Banyak sekali yang dari Kominfo itu memblokir situs-situs yang berbau judi online, dan sudah banyak yang dari kepolisian itu kan melakukan penangkapan untuk aktor-aktornya itu kan. Kita udah di berita-berita itu kan banyak kan sekali aktor-aktor untuk yang mempromosikan atau yang memasarkan itu kan juga ditangkap semua Bu. Jadi bukan hanya aktor utamanya aja, tapi yang memasarkan pun udah ditindak Bu gitu. Iya. Gitu. Nah, berarti intinya ini ada dua komponen yang memang sangat ini ya Pak. Selain kalau kita mau menyelamatkan masa depan bangsa kita dari anak-anak yang umur 13 tahun yang sudah mengenal atau bahkan sudah melakukan judi online, adalah satu, kita berharap pada pemerintah. Dua, kita juga mungkin berharap pada aktornya. Betul. Please gitu ya. Ya enggak juga sih. Oh enggak ya. Please dong. Enggak lah. Kita sebenarnya gini, kalau kita berharap aktor nggak mungkin lah. Kalau mungkin, ya? namanya bisnis haram yang menghasilkan duit ratusan juta itu. Kenapa harus berhenti? Iya, kenapa harus berhenti gitu kan? Dia tidak melihat anak generasi muda sekarang mau jadi apa enggak, yang penting dia untung kan gitu, yang penting enggak sih. Kalau kita sih sebenarnya sebagai orang tua juga harus memberikan pemahaman kepada anak kita bahwa judul itu ya ini istilahnya akan merusak moral kita, dan kita harus berikan juga ke anak-anak kita pemahaman supaya dia punya pemikiran yang positif. Atau mungkin kita berikan
kegiatan-kegiatan kita. Soalnya susah juga ya untuk membatasi anak sekarang yang gampang sekali untuk mengakses apapun di gadget yang kita susah. Tapi ya kita kontrol kita harus ini sih Bu, harus semakin ke anak itu harus semakin sebagai orang tua, kontrol kita harus semakin ini intens lah ya. Intens ya, betul. Dan juga masalahnya mereka itu anak-anak itu lebih pintar dari kita soal gadget. Setuju enggak Pak? Setuju. Kita tuh kayak kecolongan. Iya betul. Jadi kalau cerita anak saya itu mungkin kalau TikTok itu lebih paham daripada saya. Itulah. Jadi iya. Anak sekarang udah hebat-hebat lah. Betul. Memang generasi sekarang itu menurut saya pintar, smart ya. Cuman kalau smartnya itu tidak dialokasikan ke sesuatu yang baik, ya itu agak berbahaya. Betul. Gitu. Ya, saya juga setuju. Jadi kita sepakat trading adalah bisnis. Betul. Trading bukan judi. Trading bukan judi. Yeah. Nah, tips Pak, tips ya kira-kira untuk sahabat gadis forex ya, untuk supaya memantapkan diri bahwa ya pasti begini, apapun trading itu harus profit. Ada yang bahasa kasarnya trading itu harus menang gitu. Tapi sekali lagi trading bukan judi. Nah, kira-kira tips apa dari Pak Budi supaya sahabat gadis forex ini juga mindsetnya mulai ditata lagi Pak, pondasinya, supaya ketika sudah bergerak atau sudah menjalani trading itu tidak gampang putus asa, karena kita tahu ya bisnis itu kalau rugi itu sudah pasti. Ya, nggak ada bisnis tanpa kerugian. Ya, bahkan misalnya orang terkaya di Indonesia pun pasti mengalami berkali-kali kerugian yang kita nggak tahu ceritanya, sebenarnya dia yang tahu. Itu. Nah, tipsnya Pak? Tips dari saya sih kalau untuk menjadi seorang trader, yang pertama itu kita harus punya mindset dulu, atau kita rubah mindset dulu, bedain dulu menjadi seorang trader dengan seorang penjudi. Satu. Yang kedua, dalam dunia trading itu kita harus melakukan analisa dan riset pasar dulu. Yang ketiga, kita harus punya level psikologi bahwa bisnis trading itu bisa untung dan bisa rugi. Ya, mungkin dari saya itu sih Bu Sini. Tapi Pak, seorang penjudi boleh nggak trading? Dari seorang penjudi ini bolehkah trading? Iya, penjudi yang di sana banyak, ini nunggu jawabannya Pak Budi. Penjudi itu boleh nggak trading? Kalau dari sisi saya, seorang penjudi bolehkah trading? Ya boleh Bu. Boleh ya. Boleh. Nggak boleh. Boleh. Tapi kan hasilnya kita nggak tahu Bu. Oke. Hasilnya itu dia mengalami loss atau mengalami untung kan kita nggak tahu Bu. Tapi sebenarnya trading itu suatu bisnis yang menghasilkan, dan profitnya itu bisa dirasakan lah. Punya prospek lah ya. Punya prospek. Ya. Oke, berarti seorang penjudi itu tetap boleh trading. Pertanyaannya saya balik. Seorang trader boleh nggak Pak jadi penjudi? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Jangan ya, berarti kalau sudah berada di jalan yang lurus, jangan berada di jalan yang salah. Ya, seperti yang kembali ke awal, harus kita mindset seorang trader itu kita harus bikin dulu. Jadi seorang trader itu tidak boleh sebagai penjudi. Tapi kalau penjudi boleh jadi seorang trader. Ya, jadi kalau seorang yang salah itu boleh kembali ke jalan yang benar. Kalau sudah benar, jangan ke jalan yang salah. Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali insight-nya. Oh, satu lagi, Ding. Iya. Ini berkenaan soal trading ya, Pak. Ya. Pak Budi sudah berapa lama di dunia trading? Saya di dunia trading udah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Iya. Sudah profit ya Pak? Sudah. Kalau belum profit belum tentu bertahan sampai dengan hari ini. Betul. Oke. Ini rasa ya Pak. Rasanya bagaimana ketika loss? Nah ini kan kadang yang orang-orang, saya tuh pernah melihat video bahkan loss itu sampai dia harus merusak sesuatu gitu. Nah menurut saya itu kan makin emosinya makin apa ya istilahnya itu, makin dibuat sehingga dia malah nggak bisa ngontrol gitu.
Nah, yang Pak Budi sendiri rasakan atau apa yang Pak Budi lakukan ketika Pak Budi mengalami loss, ketika Pak Budi mengalami profit? Jadi dari pengalaman saya, Bu, saya sebenarnya gini, kenapa kok saya menjadi seorang trader? Mungkin kan dari pengalaman saya itu, saya dulu itu pernah sebelum mengenal dunia trading ya Bu, saya pernah investasi ke teman saya, tapi juga di dalam dunia finance trading. Oh, trading. Jadi teman saya istilahnya itu dia trading, memberikan janji ke saya keuntungan pasti, profit. Autopilot gitu ya? Bukan autopilot, bukan, jadi ya? istilahnya titip, pasrah ya, titip. pasrah gitu. Itu awal-awal saya mulai kan. Jadi setelah berjalannya waktu ya saya dapat profitnya. Tapi setelah itu duit saya yang saya investkan tidak balik karena ya istilahnya mengalami suatu kerugian ya. Nah, dari situ, dari awal itu saya harus belajar memahami trading itu gimana sih, seperti apa sih, kok apa betul sih dia bisa sampai loss gitu kan. Nah, dari situ saya belajar, saya analisa, dan kemudian waktu pertama saya masuk ke dunia trading ya awalnya loss Bu. Awalnya terus terang loss karena saya belum paham dan tidak ada yang memberikan apa ya namanya, edukasi ya? Betul, edukasi bagaimana sih cara pengambilan keputusan di dalam suatu trading. Nah, saya belajar dan saya kebetulan ketemu teman. Nah, saya baru mendapatkan edukasi bagaimana sih trading itu yang sebenarnya Bu. Nah, dari situ saya sudah bisa mengontrol level psikologi saya Bu. Jadi kalau saya misalkan terjadi loss ya saya akan tutup aplikasi saya healing. Saya jalan-jalan Bu. Healing. Nah, nanti setelah rasa lossnya itu hilang, ya saya akan buka laptop saya lagi, saya akan analisa lagi. Dan kalau saya dapat profit ya sebenarnya hatinya senang banget sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dalam 5 tahun ini kan saya sudah menganggap trading for living sebenarnya Bu. Jadi udah kehidupan saya itu dari untuk suatu aktivitas saya itu dari trading. Jadi rasanya sudah mungkin kalau loss itu nggak sedih banget ya Pak. Kalaupun sudah profit juga nggak happy banget ya. Karena gini Bu Cindy, kita kalau bilang trading kita bisa meminimalisir kerugian kita. Jadi kita pingin di level berapa sih kerugian kita batasi. Misalkan kita saya pingin kok dari margin saya itu saya hanya loss sebesar 5%. Jadi kita bisa batasi, jadi tidak terlalu sampai ruginya itu ratusan juta atau miliaran sampai menghabiskan akun kita gitu loh. Jadi itu yang harus kita berikan pemahaman kepada teman-teman gadis forex bahwa trading itu sebenarnya bisa meminimalisir untuk suatu kerugian. Resiko lah. Jadi suatu resiko itu bisa diminimalisir dengan kita batasi berapa level berapa kita kerugian yang bisa diterima gitu sih. Betul. Dan harus ikhlas ya Pak. Kalau kita udah terima kan berarti harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas itu yang berbahaya karena mungkin psikologinya kita jadi keganggu ya. Ya, kita harus punya ini Bu, mindset bahwa kalau kita hari ini rugi ya istilahnya besok kan bisa cari lagi. Bukan cari lagi. Cari lagi. Kita analisa bisa mendapatkan profit gitu. Untuk menutup kerugian yang kemarin. Ya, kita jangan bilang menutup ya, bukan kan kalau kita bilang menutup berarti artinya kan kita mau mengejar kekalahan. Kita kembali lagi mindsetnya ke jedol ya. Gitu kan. Yang penting kita sebenarnya kita kalau loss hari ini kita besok profit kan kita nggak perlu membalas kekalahan kemarin. Jangan Bu, jangan. Ini perlu dinotis. Iya, jangan. Karena kalau kita bilang itu ya kita kembali mindsetnya ke judul lagi. Jadi siap gitu
Jadi jangan salah ya. Itu juga salah satu pelajaran mindset yang disampaikan Pak Budi, bahwa loss hari ini tidak perlu dibalas dengan profit besok. Betul. Ya. Ketika besok profit ya itu profitmu. Betul sekali. Kemarin loss ya itu loss. Iya, gitu, betul. Ya. Betul. Oke. Nah, berarti trading itu kalau dari historinya Pak Budi lebih baik dilakukan sendiri. Lebih baik dilakukan sendiri. Lebih baik dilakukan sendiri ya Pak ya. Berarti trading bukan judi, trading adalah bisnis dan lakukan trading itu sendiri ya. Karena sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang sudah kamu jalankan dan kamu jalankan sendiri. Oke, terima kasih Pak Budi, terima kasih sahabat Gadis Forex, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye.